Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Yosua 17 ayat 14 sampai dengan 18. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian: Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya? Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Israel. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Saudara, menerima dan merespon janji Tuhan, menerima dan merespon firman Tuhan bisa menjadi dua hal yang berbeda. Tergantung dari iman yang menentukan cara pandang kita terhadap janji maupun firman Tuhan tersebut. Kelima anak Zelafehat, yang kesemuanya perempuan, mengetahui perintah Tuhan mengenai hak waris mereka. Berdasarkan tradisi, sebenarnya anak perempuan tidak mendapat bagian dari warisan, tetapi di dalam kemurahan Allah memerintahkan Musa untuk memberikan tanah pusaka kepada Zelafehat agar dimiliki anak-anaknya walaupun mereka perempuan. Tradisi tidak membatasi cara pandang anak-anak perempuan Zelafehat hingga menjadi pasrah dan menerima begitu saja. Mereka memberanikan diri untuk berbicara kepada pemimpin bangsa, yaitu Musa, Imam Eliasar, dan para pemimpin lain. Tanggapan Allah terhadap permintaan mereka memperlihatkan bahwa cara pandang di dalam iman itu akan menembus tembok apapun, termasuk tembok tradisi. Mereka tidak dikungkung oleh perasaan tidak layak yang dibangun oleh lingkungan dan tradisi. Sebaliknya, mereka berani menyampaikan kepada Musa, Imam Eliasar, dan para pemimpin lain, sekalipun mereka adalah perempuan yang secara tradisi tidak berhak menerima tanah pusaka. Dan apa jawaban Allah? Di dalam ayat yang keempat dikatakan, sebab itu diberikannya kepada mereka, yaitu anak-anak perempuan daripada Zelafehat tadi, milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, sesuai dengan titah Tuhan. Allah mendengar dan Allah memberikan tanah pusaka kepada orang-orang ini walaupun mereka adalah perempuan. Namun ternyata sikap ini sangat berbeda dengan sikap orang Efraim dan Manasye yang adalah keturunan Yusuf. Walaupun mereka sudah mendapat bagian masing-masing, tetapi mereka meminta wilayah tambahan lagi kepada Yosua karena daerah yang mereka tempati tidak cukup luas.
sebab jumlah mereka banyak. Namun Yosua mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya masih begitu banyak tempat yang tersedia bagi mereka. Hanya saja mereka perlu turun tangan dan menyingsingkan lengan baju untuk merebut tempat-tempat itu. Masih banyak tempat yang terbuka dengan sangat luas, asalkan mereka mau membuka hutan itu, mereka mau menghalau orang-orang Kanaan. Bagaimana tanggapan orang Efraim dan Manasye terhadap perkataan Yosua itu? Belum apa-apa, mereka sudah pesimis. Mereka sudah takut terhadap perlengkapan perang yang dimiliki orang Kanaan. Mereka tidak merespon dengan iman, mereka tidak memandang dengan iman, tetapi mereka memandang dengan ukuran. Mereka tidak memandang dengan percaya, tetapi mereka memandang dengan logika. Karena memang secara realita, orang-orang Kanaan memiliki perlengkapan yang perang yang lengkap, mereka juga kuat, mereka juga berjumlah banyak. Tetapi bukankah melalui peristiwa tembok Yeriko, Allah sudah menunjukkan bagaimana penyertaan Allah kepada umat ini? Tetapi ketiadaan iman terhadap firman Tuhan membuat kegentaran menguasai mereka. Menyedihkan, bukan? Sehingga di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yisrael. Bukan dikuasai iman, tapi justru dikuasai ketakutan. Bukan dikuasai percaya, tetapi justru takut karena realita. Saudara, berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar? Dan berapa banyak kita mempercayai firman Tuhan itu dalam hidup kita? Ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam masalah, keluarga, anak-anak, pekerjaan, ekonomi, masa depan daripada anak-anak kita. Seberapa besar percaya kita kepada Allah? Apakah kita menaruh percaya itu di atas logika? Ataukah justru kita menaruh percaya itu di bawah realita? Apakah kita menempatkan iman itu di atas perhitungan matematika? Ataukah justru kita menempatkan iman itu di bawah hitungan kita? Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Mari kita menaruh percaya itu di atas logika. Mari kita menaruh percaya itu di atas realita. Mari kita menempatkan iman itu di atas perhitungan. Karena Allah jauh lebih besar dari segala masalah. Allah dapat menolong, Allah dapat menyertai, Allah dapat memelihara. Tetapi kembali kepada kita, seberapa besar iman kita. Kita memang tetap berusaha. Saya memberikan contoh terkait renovasi. Di awal daripada renovasi gereja kita, saya pernah sampaikan bahwa yang menjadi ketakutan bukan soal uang, tetapi yang menjadi ketakutan adalah apabila karena renovasi ini justru kita tidak kompak, kita tidak satu, tapi kita malah terpecah-pecah. Itu yang paling membuat saya takut. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Allah dapat menyediakan apa yang dibutuhkan dalam renovasi ini. Dan ketika saya percaya bukan berarti saya diam, tidak. Saya kesana kemari, bahkan barusan dari Malang. Tapi yang pertama-tama saya menaruh percaya dulu. Saya percaya bahwa Allah menyediakan di dalam renovasi rumahnya. Karena itu mari kita menaruh percaya itu di atas logika, di atas realita, dan menempatkan iman itu di atas perhitungan.
karena Allah itu jauh lebih besar dari segala masalah dan sanggup untuk memelihara dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami. Kadang kami mudah lemah ketika kami menghadapi tantangan. Kadang kami kehilangan percaya ketika kami melihat realita itu jauh daripada apa yang kami harapkan. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami supaya kami menempatkan percaya itu di atas logika, menempatkan percaya itu di atas realita, dan menempatkan iman itu di atas perhitungan. Karena kami punya Allah yang jauh daripada, lebih besar daripada masalah dan segala sesuatunya. Dan kami percaya Engkau sanggup untuk menolong dan memelihara kami. Karena itu Tuhan, biarlah seluruh umat-Mu memiliki iman yang benar-benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya memiliki iman yang besar, tetapi memiliki iman yang benar di hadapan Engkau. Dan itu sampai kepada kehidupan setiap hari. Dalam berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam berumah tangga, dalam kehidupan komunikasi antar anggota keluarga. Mereka menaruh percaya itu. Nah, secara khusus hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Mbak Wiwin yang bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, mengingatkannya akan perjanjian. Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dan terlebih terus mengalami pemulihan di dalam relasinya dengan Allah. Berkati segala sesuatu yang dirancangkannya, karena Mbak Wiwin ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Berdoa juga untuk panitia pembangunan, Tuhan Kau berkati di dalam memikirkan tentang renovasi ini. Terlebih yang diutamakan adalah mereka menaruh percaya itu kepada Allah, Allah yang sanggup untuk mencukupkan. Dan biarlah di tengah proses renovasi seluruh jemaat makin satu, makin kompak, makin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Mbak Wiwin. Kiranya engkau terus terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.